A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu atammanil akmalani ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Apalagi ada yang bawa minuman, ada yang bawa kue gitu. Makin sehat orang. Kantong. Oh. Kantongnya siapa? Oh. Saya kira kita tunjuk istrinya saya. Kalau itu aman. Soalnya saya ngatur. Kalau itu aman insyaallah, kantong sehat insyaallah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kantongnya juga sehat Bapak-bapak? Harap maklum katanya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali, insyaallah dengan tujuan yang mulia, yaitu tujuan untuk belajar, guna terus untuk bisa memperbaiki diri. Apa tujuan kita buat belajar Bapak Ibu? Tujuan kita belajar adalah agar memperbaiki diri. Dan sebelum kita berusaha untuk memperbaiki orang lain, lebih baik kita berusaha untuk memperbaiki pribadi dulu. Itulah fungsi belajar. Maka semoga dengan usaha kita ini kita bisa menjadi muslim yang kafah, muslim yang seutuhnya, yaitu muslim yang sholatnya bagus, amalan-amalan ibadah puasanya juga bagus, amalan sedekahnya juga bagus, kemudian akhlak dan adabnya pun juga bagus kepada pasangannya, kepada orang tuanya, kepada tetangganya, dan kepada saudara-saudara muslimnya yang lain. Seandainya bukan karena kebaikan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, Allah itu mungkin saja dan sangat mudah sekali bisa mencabut nyawa kita saat kita masih dalam keadaan belum berhijrah seperti ini. Allah mudah sekali mengambil apa yang menjadi memang milik Allah, yaitu ruh yang dititipkan ke jasad ini saat mungkin kita masih dalam melaksanakan maksiat dulu, saat mungkin kita masih dalam melaksanakan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu sendiri atau berjamaah, atau mungkin juga dilakukan diam-diam dan terang-terangan. Tapi karena Allah masih sayang dengan kita, karena Allah masih mencintai kita dan memberikan rahmatnya kepada kita, makanya kita masih diberikan umur sampai saat ini, hingga sampai kepada fase ini yang sudah melewati banyak sekali ujian-ujian dalam kehidupan kita. Sehingga harusnya kita jangan menyia-nyiakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, dari mulai umur, harta, keluarga, pasangan, anak-anak. Jangan kita sia-siakan itu semua Bapak Ibu, karena bisa jadi ada orang di luar sana yang menginginkan apa yang kita inginkan saat ini. Sama seperti orang yang dapat makanan di rumahnya, nasi, tahu, sama kerupuk. Aduh, cuma nasi sama tahu. Tapi kita lupa, orang tersebut lupa, bisa jadi ada orang di luar sana satu hari sudah tidak bisa makan. Atau ketika sedang membawa kendaraan masing-masing, ketika sedang membawa kendaraan masing-masing di jalan, kemudian di dalam perjalanan tersebut turun hujan. Orang yang bawa motor ngelihat orang yang bawa mobil, enaknya ya naik mobil, tidak basah waktu hujan kayak begini. Orang yang dalam mobil Malah berpikir enaknya ya punya motor, dia ndak pikir cicilan sebanyak ini mau dibayar gimana.
Betul? Maka manusia itu kalau kata sahabat saya sawang sinawang. Sawang sinawang itu bahasa Jawa Bapak Ibu. Saya bukan orang Jawa, cuma saya sedikit tahu-tahu bahasa Jawa karena beberapa 1-2 hal gitu. Sedikit-sedikit tahu bahasa Jawa. Sawang sinawang itu artinya tidak pernah, kurang lebih tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Dikasih satu berharap pengen seperti yang lain. Padahal yang lain pun mungkin berharapnya lebih lagi gitu. Sama kayak tadi kasusnya orang bawa motor dan bawa mobil. Yang satu bilang enak ya naik mobil ndak kehujanan. Yang satu lagi bilang enak ya naik motor ndak banyak mikir cicilan mobil gitu. Waalaikumsalam. Terus bagaimana cara kita untuk menghilangkan perasaan sawang sinawang itu? Yaitu dengan satu, syukur. Syukur itulah yang membuat hati menjadi lebih lapang. Syukur itulah yang membuat sesuatu yang sempit terasa menjadi lebih luas. Dapat makanan sedikit seadanya, alhamdulillah. Dapat makanan yang lebih banyak pun dia tidak sombong sebagai bentuk syukur. Maka dari itu kembali lagi, kesehatan yang Allah berikan ini, waktu yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, hendaknya kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Dan salah satu rasa syukur tersebut, umurnya, waktunya, orang-orang di sekitar kita itu kita ajak dan kita manfaatkan waktu itu untuk mengisinya dengan amal soleh. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang dikarang oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Ju'fi Al-Bukhari, atau yang lebih dikenal sebagai Imam Bukhari. Dan kitab ini berisi tentang adab dan akhlak yang seharusnya diketahui oleh setiap muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sempat tadi membuka media sosial Instagram, kemudian melihat video di situ ada seorang anak yang tega membuang orang tuanya di jalan. Tega membuang orang tuanya di jalan, kemudian orang tuanya nanya sambil pakai bahasa Jawa, "Loh, nanti kalau ibu jadi gelandangan di sini enggak sedih tak?" Gitu. Terus kalau tidak ada orang yang ngambil, kamu enggak sedih? Kata anaknya tidak. Ibu ini diwawancara ketika beliau posisinya sudah di panti jompo. Jadi anaknya buang dia di pinggir jalan. Yang penting ibu sudah di sini aja. Terserah siapa yang mau ambil, ibu mau jadi gelandangan, mau jadi gembel atau apa, terserah ibu. Saya ndak ada urusan lagi. Kemudian yang membuat saya terenyuh itu perkataan ibunya di akhir-akhir sesi wawancara. Dia bilang, "Saya ndak marah sama anak saya, Pak. Saya ndak mau mendoakan dia yang jelek-jelek, nanti malah hidupnya jadi ndak bagus. Ya cuma kalau mau dibilang hati ini sakit, sakit Pak, diginiin," kata dia. Hati ini diginiin sakit, sakit. Tapi saya tidak akan dendam kepada dia, saya tidak akan benci kepada dia. Ini yang disebut dalam peribahasa itu, kasih anak sepanjang gala, kasih ibu sepanjang masa. Gala itu tongkat, ada tongkat yang biasa dipakai buat loncat tinggi kalau atlet-atlet.
Ah, itu galah itu Ibu. Galah. Allah Subhanahu wa taala ketika membahas tentang bakti kepada kedua orang tua itu sangat mendetail. Pertama, Allah memberikan derajat pahala berbakti kepada kedua orang tua itu sama dengan pahala bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa id akhadna mitsaqa bani Israila, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kepada Bani Israel, alla ta'budu illallah, janganlah kalian menyembah kecuali hanya Allah, wabil walidaini ihsanan, dan berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua ada di Quran surah An-Nisa ayat 30-an. Di Quran surah An-Nisa juga Allah menyampaikan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsanan, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, jangan berbuat syirik kepadanya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Allah menyebutkan setelah beribadah kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Beribadah lagi kepada Allah di Quran surah An-Nisa, berbakti lagi kepada kedua orang tua. Ini menjadi sebuah pengikat yang kuat, sebuah penanda supaya kita jangan lupa setiap muslim itu haram kalau dia tidak mampu berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya berbeda akidah. Jangan lupa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dosa-dosa besar yang sudah Allah dan Rasulullah sebutkan, salah satunya yaitu uququl walidain, atau durhaka kepada kedua orang tua. Sebegitu marahnya Allah kepada orang-orang yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sampai dosanya itu dikategorikan ke dalam dosa besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa besar itu contohnya seperti apa Bapak Ibu? Membunuh, itu dosa besar. Berzina, itu dosa besar. Memakan uang haram dari harta riba, itu dosa besar. Dosa-dosa besar ini ketika orang melaksanakannya dan melakukannya wal-iyazubillah, tidak bertaubat sampai dia mati, dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan yang su'ul khotimah. Apa itu su'ul khotimah? Tidak dalam akhir yang baik. Dan kalau dia su'ul khotimah, tempatnya adalah di neraka. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dia. Sebegitu marahnya Allah kepada orang-orang yang berbuat durhaka sama orang tuanya. Sampai-sampai perbuatan durhaka itu digolongkan dalam perbuatan dosa besar. Kemudian saya scroll lagi ke bawah, dapat video yang lebih ajaib. Seorang anak di kota A yang ada di Jawa Tengah mempolisikan orang tuanya karena harta warisan. Waliyazubillah. Waliyazubillah. Anak membuang orang tuanya di tengah jalan tanpa pikir bagaimana keselamatannya.
Anak memperkarakan orang tuanya sampai ke meja hijau, sampai ke kantor polisi karena urusan warisan. Anak sengaja menaruh orang tuanya di Sumatera dengan beberapa temannya ke rumah sakit jiwa karena sudah terlalu tua dan tidak mampu merawatnya. Dia ini tidak mikir dulu waktu orang tuanya hamilin dia, bagaimana rasa capeknya. Dan ibu-ibu itu tidak bisa bilang, tunggu sebentar simpan dulu, ibu mau memasak. Tidak bisa. 9 bulan dikandung, Bu. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan. Al-Ahqaf nomor surat 46 ayat 15. Dan telah kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Karena ibunya telah membawa dia dalam kondisi hamil dengan kondisi yang susah payah. Ibu-ibu yang sudah merasakan bagaimana mengandung, itu pasti semua merasakan susah payah. Mau tidur miring kanan susah, miring kiri susah. Mau makan tidak bisa makan yang seperti biasanya waktu belum mengandung, dikit-dikit muntah, tidak suka cium bau ini muntah. Mood yang berubah-berubah. Makin besar kandungan itu, makin besar juga beban yang dibawa seorang ibu. Pernah enggak, Bu? Ada seorang ibu didapatkan misalnya ketika perutnya sudah semakin besar, anak yang di dalam janinnya sudah semakin besar, kemudian ada perasaan nendang-nendang, dibilang, "Hei, jangan nendang-nendang." Pernah enggak seperti itu? Tidak. Malah senang. Wah, bayinya sudah nendang-nendang gitu. Malah senang orang tua. Tapi anak, saat orang tuanya sudah makin tua renta, bahkan untuk mau pergi buang air kecil saja mesti ditemani, tidak bisa lagi seperti dahulu. Baru mau cebok orang tua sudah ngeluh. Saya tidak tahu mau dibilang seperti apa anak-anak kayak begini. Yang ada hanya kita doakan saja. Semoga Allah berikan hidayah bagi mereka dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Mau dikata-katai juga malah dosanya ke kita. Mau dikasih keluar semua kebun binatang dari mulut, dosanya ke kita. Singa keluar, jerapah keluar, ular keluar, kasih pasti ini orang manusia atau kena santet. Itu. Makanya dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan kepada kita, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin. Dan jika seandainya kedua orang tuamu itu sampai pada masa usia mereka tua renta, usia senja, segala sesuatu yang dilakukan tidak seperti dahulu lagi, butuh bantuan. Mau ke kamar mandi butuh bantuan, mau untuk mohon maaf cebok kotoran butuh bantuan, mau makan disuap, mau ganti pakaian butuh bantuan.
Ini Allah sudah memberi kabar kepada kita semuanya di Quran surah Al-Isra ayat 23 bahwa akan ada masa seperti itu yang harus kita lewati. Bagi siapapun yang memiliki orang tua dan ditakdirkan terus bersama orang tuanya sampai orang tua tersebut dalam usia senja, akan ada masa-masa seperti itu di mana orang tua sangat butuh bantuan kita karena mereka tidak bisa lagi melakukan sendiri. Makanya di pekan kemarin itu kita sudah sampaikan sebuah hadis yang dikatakan oleh Rasulullah, hadis yang sangat mendalam, yaitu Rasulullah berkata, rogima anfun, rogima anfun, rogima anfun. Celaka, celaka, celaka. Siapa yang celaka? Orang yang mendapatkan orang tuanya sampai usia senja, usia tua renta, dan dia tidak memanfaatkan itu untuk membuat dia bisa masuk surga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa tips yang Rasulullah dan juga Allah sampaikan dalam Al-Quran saat menghadapi orang tua yang sudah berada di usia senja? Yaitu yang pertama dikatakan, wala taqul lahuma uffin. Jangan berkata-kata yang tidak baik kepada mereka. Bahkan sampai perkataan ah saja itu tidak bisa. Salah seorang tabi'in, salah satu murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, mengatakan tentang tafsir ayat ini, yaitu beliau mendeskripsikan kata-kata ah dalam ayat Al-Isra 23 itu dengan perkataan, bahkan jika seorang anak mengeluh saat ingin membersihkan kotoran kedua orang tuanya, itu juga tidak boleh. Bapak, Ibu, saat kita punya orang tua yang sudah butuh banyak bantuan kita untuk melakukan segala sesuatu, cuma tolong satu saja difikirkan Bapak Ibu. Dulu waktu kita kecil, siapa yang gantikan baju kita? Waktu kita kencing sembarangan, buang air besar sembarangan, tidak bisa cebok sendiri, masih bayi, siapa yang cebokkan kita? Ganti baju ndak bisa, mandi ndak bisa sendiri, siapa yang mandikan kita? Siapa yang gantikan baju kita? Saat mau makan tidak bisa sendiri, siapa yang kasih makan kita? Ingat saja itu. Ingat saja itu. Ketika kita sedang mengurus orang tua yang sudah sepuh, ingat itu. Seandainya mereka bisa berkata-kata dengan baik, mungkin mereka juga tidak mau merepotkan anaknya. Tapi apa daya, kekuatan sudah tidak ada. Bahkan untuk mau ganti baju sendiri sudah tidak bisa. Terus anak diminta tolong untuk ganti baju orang tuanya. Subhanallah. Dimarahi dulu, dibanting pintu dulu. Bahkan ada ayah tidak bisa lagi bangkit dari tempat tidurnya, dibuang sama anaknya ke tong sampah di sekitar daerah Jawa Barat. Subhanallah. Subhanallah. Ini manusia atau binatang? Bahkan mungkin binatang pun tidak sehina itu sama anaknya. Sebegitu detailnya Islam mengajarkan kita tentang nilai-nilai moral kebaikan. Bahkan untuk perkataan ah saja, mengeluh capek kepada orang tua yang sedang kita urus,
yang sedang kita bantu mandikan, sedang kita bantu ganti pakaiannya, sedang kita tuntut untuk pergi ke kamar mandi, selalu kita suapi saat mereka mau makan, itu tidak boleh dibilang dalam Islam untuk mengeluh. Ingat Bu, ingat dulu kita kecil siapa yang urus? Ingat Bapak, dulu kita kecil siapa yang urus? Orang tua kita itu tidak pernah mengeluh urus kita. Maka sekarang saatnya untuk gantian balas budi. Sekarang saatnya untuk gantian mengurus mereka sebaik-baiknya sebagaimana mereka senang saat mereka mengurus kita di waktu kecil. Maka kata-kata itu besar, panjang tafsirannya. Bukan cuma bilang, saya tidak mau mak. Bukan cuma sampai di situ. Bahkan mengeluh tidak boleh. Menampakkan wajah tidak senang tidak boleh. Membantah apalagi tidak boleh. Menampakkan wajah yang namanya terusik tidak boleh. Lagi sibuk mengerjakan pekerjaan kantor, dikejar deadline, kemudian tiba-tiba dengar di kamar ada gelas pecah, prang. Ternyata ibu yang sedang stroke di atas kamar, di atas tempat tidur, pengen minum tapi tidak bisa ambil gelasnya sendiri. Mau tidak ingin mengganggu anaknya yang sedang sibuk dilihatnya, dia berusaha ambil sendiri, malah gelasnya jatuh. Si anak dengar itu malah marah. Ibu ini kenapa lagi jatuhin gelas gini, bikin repot saja. Subhanallah. Hati-hati lisan. Lisan ini yang panjangnya tidak seberapa, itu bisa membuat orang masuk neraka selama-lamanya. Saat kita sukses, saat kita berada di posisi di atas, jangan bangga berlebihan. Karena sebenarnya 70% lebih usaha kita, hasil kita saat ini itu karena orang tua. Karena doa ibu di tengah malam. Karena ayah yang mencarikan harta yang berkah buat anaknya. Jangan jadi kacang yang lupa sama kulitnya. Jangan jadi pagar yang makan tanaman. Kesuksesan yang kita miliki hari ini itu bukan 100% murni usaha kita. Bukan 100% murni karena kepandaian kita, akal kita, tidak. Tetapi lebih dari 70% karena doa orang tua. Makanya Al-Quran menyampaikan saat orang mencapai masa terbaiknya di dalam hidup, dan masa terbaik tersebut dikatakan di umur 40 tahun saat semuanya sudah sempurna, hartanya disempurnakan, fisik akalnya disempurnakan, dibarengi langsung Allah perintahkan dengan apa? Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Wa qur rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berikanlah saya ilham untuk bisa selalu mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Saat orang sudah berada di posisi atas, jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tuanya. Kalau masih hidup, berbakti baik-baik. Kalau sudah meninggal, datangi kuburannya. Sedekahkan atas nama dirinya. Buatlah amal soleh atas nama dirinya. Bangun masjidkah? Sedekah infak beraskah? Ke anak yatim ataupun ke pondok pesantren? Bikin sedekah Jumatkah? Nasi berkah? Atau apa dan sebagainya?
niatkan untuk kedua orang tua. Karena saat kita mau mencium mereka lagi, dia sudah tidak ada. Saat kita pengen mencari mereka lagi, berharap mendapatkan elusan tangannya, mereka sudah tidak ada. Tinggal doa-doa dan amal soleh yang bisa kita kirimkan buat mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Saat kita sudah mulai berusaha untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua sebaik-baiknya, tidak mau babantah, apa yang diperintahkan dikerjakan, yang disuruh dikerjakan. Tapi kadang-kadang juga orang tua yang istilah bahasanya kita di sini bikin hal dengan anaknya. Betul? Kadang-kadang orang tuanya yang bikin hal yang bikin anaknya kecewa gitu. Maka bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menghadapi orang tua yang membuat anaknya kecewa? Jawabannya adalah jangan tampakkan kekecewaan kita kepada mereka. Karena kalau kekecewaan tersebut kita tampakkan dengan apa yang kita lakukan kepada mereka dan membuat hati mereka sedih, itu sudah dosa. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Bahkan jika itu orang tua berada dalam posisi beda akidah dengan kita dan membuat kita sakit hati, mengata-ngatai kita sampai mencederai nilai-nilai agama yang kita anut saat ini, yaitu Islam. Kamu itu ya ternyata pakai jilbab tapi hatinya begini. Kamu itu suka menghasut begini. Padahal itu tidak ada sama diri kita. Itu tidak ada sama diri kita. Tapi yang namanya orang tua hanya manusia biasa. Mereka terkadang hilaf. Bahkan sampai mungkin melontarkan kata-kata yang membuat sakit hati anaknya. Tapi kata Allah, wasahibahuma fid dunya ma'rufan. Jangan dibalas kekecewaan itu. Sakit hatimu jangan ditampakkan. Tetap perlakukan mereka dengan baik. Karena ketaatan kepada kedua orang tua itu mutlak, selama tidak diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang haram. Jadi bagaimanapun apa yang telah orang tua kita pernah lakukan dari perbuatan-perbuatan yang tidak mengenakkan di hati kita, simpanlah semua itu di tempat yang lain dalam sudut hati kita. Dan kemudian tampakkanlah bakti kita tetap kepada mereka. Jangan buat kekecewaan tersebut, sakit hati kita itu membuat kita memutuskan bakti kita kepada kedua orang tua. Jangan. Karena ketika saat itu terjadi, berarti setan sudah menang atas diri kita. Berarti hawa nafsu sudah berhasil menguasai diri kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
sedikit membahas tentang orang tua yang berbeda akidah. Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita lewat dua ayat. Yang pertama yaitu ayat di Quran surah Al-Isra nomor ayat 24, dan juga ayat di Quran surah At-Taubah nomor ayat 13. Di Quran surah Al-Isra ayat 24 Allah mengakhiri ayatnya dengan perkataan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Saat kita berbakti kepada mereka, doakanlah kedua orang tua, ya Allah, berikanlah kasih sayangmu kepada mereka, rahmati mereka sebagaimana mereka mengasihi aku di waktu aku kecil. Tetapi di At-Taubah ayat 13 Allah menyampaikan maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman mendoakan orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah menjadi ahli neraka, itu dimintakan doa ampunan kepada mereka. Ada yang ingin kami sampaikan lewat dua ayat ini, bahwa mendoakan orang tua yang berbeda akidah itu masih boleh, memohonkan mereka ampunan, rahmat dari Allah itu masih boleh selama mereka masih hidup. Tapi saat, mohon maaf, mereka sudah meninggal dalam keadaan non-muslim, haram kita doakan mereka untuk mendapatkan rahmat Allah, haram. Makanya selagi orang tua yang berbeda akidah masih hidup, doakan terus dalam setiap sujud. Ya Allah, semoga ayah saya, ibu saya bisa meninggal dalam keadaan Islam. Bisa meninggal dalam keadaan Islam. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah membolak-balikan hati seseorang. Kasus Mu'alaf Center Pak Jimana, ya Bang ya? Jimana yang di proposal itu, Mr. Jimana yang dari Filipina, di Mu'alaf Center mana itu? Bogor. Mu'alaf Center Bogor. Ada orang Filipina, beliau kerja di Indonesia sebagai bos direktur di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Qadarullah, ini si orang Filipina ini, dia orang Katolik. Datang ke sini berposisi sebagai bos di sebuah perusahaan jasa, bawa anak istrinya. Tapi qadarullah, Allah mentakdirkan saat corona kemarin perusahaannya bangkrut. Perusahaannya bangkrut. Kemudian akibat bangkrutnya itu ditinggal sama anak istrinya. Dan hidup sebatang kara di Indonesia. Mungkin mau pulang sudah tidak ada uang. Boro-boro mau beli tiket pulang, mau jaga hidupnya sendiri saja di Jakarta mungkin sudah tidak mampu. Tapi entah bagaimana caranya Allah menggerakkan hatinya untuk menelpon salah satu teman kami di Mu'alaf Center Indonesia Peduli Regional Jakarta, mau ketemu dan mau bersyahadat. Harapannya dia pengen mati dalam keadaan Islam. Ini saya tidak tahu bagaimana ceritanya panjang lebar. Entah dia mungkin lihat akhlak dulu karyawannya kah yang muslim, atau mungkin dia lihat video apa, saya tidak tahu. Tetapi singkat ceritanya seperti itu. Setelah perusahaannya bangkrut, dia ditinggal sama anak istrinya, kemudian dia hidup sudah sakit-sakitan, nelpon MCIP supaya mau bersyahadat. Akhirnya datang tim ke beliau, tuntun beliau untuk bersyahadat, dan posisi sudah sakit.
dibawa ke rumah sakit karena sakitnya makin hari makin parah. 3 hari saja di rumah sakit, setelah itu sudah bersyahadat, beliau meninggal. Maka ini adalah sebuah akhir hidup yang husnul khotimah, insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang mungkin masih punya orang tua yang berbeda akidah, jangan pernah putus asa. Wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah. Terus doakan orang tuanya dalam sujud. Ayah saya, ibu saya, doakan semoga mereka bisa meninggal dalam keadaan Islam. Karena selagi mereka masih hidup, Allah belum melarang kita untuk terus mendoakan kebaikan bagi mereka. Tapi saat mereka sudah mati dan mohon maaf meninggalnya dalam keadaan bukan sebagai muslim, haram didoakan, Bu. Dalilnya ada di Quran surah At-Taubah ayat 13 tadi. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba. Tidak boleh, tidak pantas bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman mendoakan, meminta istighfar, meminta ampunan Allah kepada orang-orang yang dikatakan oleh Allah mati dalam keadaan tidak baik. Orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik. Ini kalau keliru ayat atau 13 itu ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah atau janjinya? Afwan. 113. Afwan. 113. Ada salah cetak di buku ini. 113. Sama? 113? Alhamdulillah. Jazakallah khair, sudah diingatkan. 113. Tidak pantas bagi seorang nabi, bagi orang beriman untuk beristighfar, meminta ampunan kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan musyrik. Mim ba'di an tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Karena orang-orang yang meninggal dalam keadaan musyrik, posisinya jelas, dia ahli neraka. Jadi mumpung beliau-beliau orang tua masih hidup, doakan terus Bapak Ibu, ajak terus ke Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kehidupan orang tua kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit tentang bagaimana kisah-kisah orang terdahulu dalam muamalahnya dengan orang tua yang berbeda akidah, tetapi bakti mereka tetap mereka jaga. Di antara contohnya adalah apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat Nabi yang masuk Islam di umur 19 tahun. Menjadi orang yang pertama kali menembakkan anak panahnya dalam peperangan, sehingga mendapatkan doa keberkahan Nabi bahwa akan selalu dinaungi keberkahan setiap anak panah yang beliau tembakkan. Dan menjadi orang yang mendapatkan doa Nabi asyarah al-mubasyarah bil jannah, 10 orang yang mendapatkan predikat akan masuk surga. Sudah dipastikan masuk surga ini. Di umur 19 tahun, 20 tahunan sudah Rasulullah pastikan akan masuk surga. Tapi itu tidak membuat beliau berhenti beramal. Hingga meninggal di tahun ke-55 Hijriah, saat umurnya 73 tahun, itu tetap dalam keadaan kondisi yang selalu beramal soleh. Bahkan rela meninggalkan kepemimpinan di daerah Irak saat
terjadi fitnah di mana-mana, bahkan dia sendiri beliau radhiyallahu taala anhu difitnah oleh rakyatnya, dia tinggalkan kekuasaan itu dan tinggal di perkampungan dengan membawa semua keluarganya untuk bisa fokus beribadah dan terhindar dari fitnah-fitnah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ini dalam perjalanan hidupnya di awal-awal masuk Islam di Mekah itu orang tuanya menentang dia untuk masuk Islam. Bahkan ibunya sampai berjanji, saya tidak mau makan sampai saat itu keluar dari agama Muhammad. Lebih baik saya mati kelaparan daripada saat harus masuk Islam. Bagaimana contoh yang diberikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Beliau mengatakan kepada ibunya, walaupun nyawa ibu itu ada 10, misal ibu mati kemudian hidup lagi, mati kemudian hidup lagi, saya tidak akan meninggalkan agama ini. Tetap teguh berpendirian di atas tauhid. Tetapi baktinya kepada kedua orang tuanya tetap dia jaga. Walaupun orang tuanya mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada Sa'ad dalam kondisi itu, dia tetap datang mengunjungi orang tuanya, datang menanyakan kabar bagaimana kedua orang tuanya, khususnya ibunya. Datang merawat ibunya yang sudah dalam posisi puasa makannya itu sudah mulai sakit-sakit. Maka ini harusnya bisa menjadi contoh yang baik buat kita. Saat orang tua mungkin yang dalam posisinya masih berbeda agama, berbeda akidah dengan kita, jangan jadikan itu alasan untuk kita memutus bakti kepada mereka. Dan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga berlaku bagi yang memiliki orang tua muslim saat mereka berbeda pendapat dengan kita. Bahwa ketika mereka berbeda pendapat, itu jangan membuat bakti kita putus dengan mereka. Sekalipun mereka sudah mengata-ngatai kita dengan perkataan tidak bagus, dan kalau memang nyatanya kita tidak melakukan hal yang tidak baik itu, tetap tanyakan kabarnya, tanyakan kondisinya, jenguk dia, lihat bagaimana keadaannya. Itu yang Islam ajarkan. Kemudian contoh yang lain Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Umar bin Khattab mendapatkan sebuah baju yang sangat indah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Umar melihat pakaian yang indah itu, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika engkau berkenan jual pakaian itu sama saya beli, biar bisa saya pakai untuk sholat Jumat." Di sini pelajaran yang pertama bisa kita ambil, bahwa ketika sholat Jumat pakai pakaian yang paling bagus bagi laki-laki. Terus perempuan boleh enggak sholat Jumat? Perempuan boleh enggak sholat Jumat? Boleh. Tapi saya enggak pernah lihat ibu-ibu sholat Jumat di sini. Katanya boleh. Tapi saya enggak pernah lihat ibu-ibu sholat Jumat di sini. Boleh enggak Bu sholat Jumat perempuan? Yang bilang boleh sudah berapa kali sholat Jumat? Belum pernah juga. Bilangnya boleh, tapi sholat Jumat belum pernah. Di mana? Di Pondok Amanah. Nggak tanya-tanya hukumnya apa?
Jadi bagaimana hukum sholat Jumat bagi perempuan? Ibu Maryam, sunnah. Supaya lebih baik, saya tunggu jawabannya pekan depan. Biar kita juga, saya juga punya kesempatan untuk lebih mendalami bagaimana sih sebenarnya kalau memang sholat sunnah, sholat Jumat itu bagi perempuan adalah sunnah, kok tidak ada yang pernah amalkan? Coba lihat, puasa Senin Kamis sunnah tidak? Tapi ada yang amalkan enggak? Ada, terang-terangan enggak? Ya. Kalau sholat Jumat itu sunnah, kenapa tidak ada perempuan yang amalkan? Kita berbicara di sekitar lingkungan kita saat ini ya. Silakan dicari, browsing internet, apa hukum sebenarnya sholat Jumat buat perempuan. Insya Allah pekan depan saya tanya balik. Saya tanya kembali. Kalau sunnah ibu, saya pernah disampaikan oleh guru saya, ketika kita mengetahui sebuah amalan sunnah, minimal itu pernah kita lakukan sekali seumur hidup. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita mengetahui sesuatu juga kita amalkan. Nah, jadi kalau ibu-ibu mau bilang sholat Jumat itu sunnah, dicari-cari tahu dulu bagaimana hukumnya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke kisahnya Umar bin Khattab tadi. Jadi Umar bin Khattab pernah melihat satu pakaian itu bagus sekali, jubah yang dipakai Rasulullah itu bagus sekali. Akhirnya Umar memberanikan diri mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau tidak keberatan saya beli ini baju biar saya bisa pakai untuk hari Jumat." Rasulullah itu terkenal kalau sahabatnya minta, dia langsung kasih. Baju, surban, sendal itu langsung dikasih oleh Rasulullah. Akhirnya sama juga dengan kasusnya Umar, langsung diberikan baju tersebut kepada Umar. Tapi Rasulullah mengatakan seperti ini, "Innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu." Baju ini memang bagus, tapi yang pantas untuk memakai baju-baju seperti ini hanya orang-orang yang tidak memiliki akhlak yang baik. Artinya apa? Baju ini bisa membuat orang itu jadi sombong, jadi tidak bagus akhlaknya, memandang orang lain itu lebih rendah. Makanya saat Rasulullah memberikan baju ini, dia sampaikan kepada Umar, "Umar, jangan kau pakai baju ini." Karena Rasulullah paham bagaimana kondisi hati para sahabat-sahabatnya, sampai di mana batas keimanan mereka, sehingga Rasulullah peringatkan dengan hal itu. Akhirnya Umar tadi yang berniat untuk memakainya di hari Jumat, dia tidak jadi pakai. Besoknya, pekan depannya ditanya sama Rasulullah, "Mana baju yang kemarin? Saya tidak lihat kau pakai." Kata Umar apa? "Habis engkau kasih tahu saya kemarin bahwasanya baju ini berbahaya," tanda kutip berbahaya, saya langsung yang namanya, kata Umar, "Bagaimana mungkin saya pakai kalau engkau sudah memberikan saya peringatan seperti itu?" Gitu. Bagaimana mungkin saya pakai kalau engkau sudah memberitakan kepada saya tentang peringatan itu? Maka Rasulullah memberikan saran yang sangat baik. Beliau katakan, "Saya tidak memberikan pakaian itu supaya bisa kamu pakai, tapi tidak ada salahnya kalau kamu berikan kepada saudara kamu yang masih musyrik." Nah, di sini ilmunya. Di sini hikmahnya. Bahwa
kita masih dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada saudara-saudara yang masih berbeda agama. Memberikan pakaian yang bagus, memberikan makanan yang baik, berbakti kepada mereka, mengirimkan mereka uang misalnya atau dan lain sebagainya, itu tidak dilarang dalam Islam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melihat tentang bagaimana Islam mengajarkan tentang hubungan yang harus dijaga seorang anak dengan orang tuanya, dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta juga para sahabat-sahabat yang lain memberikan contoh untuk pentingnya menjaga hubungan baik dengan kedua orang tua. Maka sekarang giliran kita yang masih punya orang tua, sudahkah kita berbuat baik kepada mereka? Yang masih punya orang tua, inilah kesempatan terbaik kita untuk bisa terus berbakti kepada mereka sehingga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi golongan yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang rugi karena memiliki orang tua yang sudah masuk di usia senja, tetapi hal itu tidak bisa membuat kita masuk ke surganya. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, semoga Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir hari ini diberikan panjang umur dan keberkahan selalu. Semoga diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Semoga diberikan pasangan yang soleh dan soleha. Semoga diberikan hidayah dan istiqomah untuk dirinya dan juga untuk keluarganya, untuk orang tuanya, untuk pasangannya, untuk anak-anaknya, dan untuk orang-orang yang dia cintai. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.